تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال. Hati-hati kalian dari al-wisal, menyambung puasa. Qalu ya Rasulullah, ya innaka tuwasil. Mereka berkata, ya Rasulullah, kamu sendiri menyambung puasa. Qala inni lastu mithlakum. Sungguhnya saya ini tidak seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini. Sungguhnya saya ini di malam hari Rabbku memberi makan kepadaku dan memberi minum. Faklafu ma lakum bihi taqah. Ini perhatikan ini. Pentingnya kita baca hadis dari banyak riwayat. Karena kadang di sebagian riwayat itu ada tambahan-tambahan yang punya makna. Seperti di sini. Ini jelas. Ambillah dari amalan yang apa yang kalian mampu. Ya. Ini dipakai pendalilannya oleh para ulama yang mengatakan bahwa maksudnya dilarang wisol itu karena khawatir memberatkan, seorang tidak mampu. Iya. Dan kalau dilihat di mana umum di dalam agama ini, kita dilarang itu berlebihan. Kadang bukan masalah tidak mampu saja, tapi tidak disenangi hal-hal yang sifatnya berlebihan. Karena itu datang 3 orang ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, 3 orang ini bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri Nabi. Nabi itu sedang tidak di rumah. Maka ketika 3 orang ini mendengar ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulailah muncul semangat dari 3 orang ini. Menganggap bahwa mereka sekarang selama ini ibadahnya sangat sedikit. Orang yang pertama pun dia berkata, saya akan puasa setiap hari sepanjang saya hidup, tidak akan berbuka selama-lamanya. Yang kedua dia berkata, adapun saya akan sholat 1 malam suntuk, saya tidak akan tidur selama-lamanya. Maksudnya setiap hari, malam harinya itu tidak mau tidur. Adapun yang ketiga, adapun saya tidak akan menikah dengan perempuan selama-lamanya. Iya. Begitu sampai berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi marah. Beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berkata, apa kedudukan suatu kaum? Mereka berkata begini dan begini. Maksudnya 3 orang itu. Kemudian beliau tegaskan, ama inni akhsyakum lillahi wa atqakum bih. Ketahuilah saya ini orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asumu uftir. Saya ada puasa, ada berbuka. Aku minal lail wa anam. Di malam hari ada saya sholat, ada saya tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya sendiri saya nikah dengan perempuan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan dariku. Sikap ekstrim berlebihan itu dicela di dalam agama. Kita ambil hal yang wajar, hal yang ringan saja. Karena Allah cintai keringanan untuk kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usur. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta keringanan-keringanan yang dia berikan, kita melakukannya. Kita melakukannya. Iya. Makanya ada di antara ulama itu, di antara kaidah mereka di dalam merojihkan pembahasan, dia lihat apa yang paling mudah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dihadapkan pada 2 sesuatu, beliau pilih yang paling mudahnya. Beliau pilih yang paling mudahnya. Iya. Baik. Dan ini dari sudut-sudut pendalilan bagi para ulama yang mengatakan bahwa puasa wisol itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hal-hal yang khusus untuk Nabi itu jangan ada yang melakukannya ya.
Kalau dia melakukannya itu tidak dapat pahala, dia malah dapat dosa. Iya. Kalau ada yang nikah 5 misalnya, itu tidak boleh ya, karena itu kekhususan Nabi. Kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini fikih banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang tidak memahami. Akhirnya jatuh di dalam kesalahan-kesalahan. Seperti misalnya Nabi mengambil pelepah kurma, dia tancapkan di kubur. Pada 2 orang yang kubur itu disiksa. Ini datang orang-orang belakangan, dia ambil itu sebagai dalil untuk apa? Menabuh bunga di atas kuburan. Bahkan untuk bikin ritual-ritual dengan hal yang seperti itu, dengan dalil Nabi melakukannya. Ya. Itu cara berpikirnya aneh sekali. Karena itu kekhususan untuk Nabi. Dari mana sudut kekhususannya? Kan Nabi beritakan ini 2 orang sedang disiksa di dalam kubur. Dari mana kita tahu 2 orang sedang disiksa? Tidak ada yang tahu. Nabi pun dapat wahyu. Beliau Rasul diberi wahyu kepadanya. Terus kita menanam begitu, dari mana kita tahu? Terus yang kedua, Nabi kan menancapkan supaya apa? Meringankan siksaan. Berarti kita ini menziarahi kubur kerabat kita, disiramkan bunga air dengan maksud berarti kita ini berjelek sangka keluarga kita sedang siksa di bawah. Ya, nah, itu tidak bagus ya, konsekuensinya nanti banyak hal yang kurang bagus. Dan dasar kesalahannya dia tidak bisa membedakan perbuatan Nabi itu ada hal-hal yang khusus bagi Nabi. Itu tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Ada lagi Nabi SAW. Oh, Nabi itu didatangi oleh para sahabat. Beliau kalau meludah dimanapun meludah, ada tangan sahabat di situ menada. Beliau berdahak pun ditada oleh para sahabat. Itu menjadi berkah. Itu aneh bin ajaib dipakai juga oleh sebagian orang ke guru-gurunya. Bawa bejana cuci tangan. Ya, semuanya dia cuci tangannya di situ. Jelas ya? Gurunya meludah juga, ada yang menada juga. Padahal ini kekhususan untuk siapa? Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk orang lain. Iya. Sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya didatangi oleh para sahabat membawa anak-anaknya. Kemudian Nabi mengunyahkan kurma. Kurma ini dimasukkan ke ini. Itu khusus untuk Nabi. Jangan ada yang datang bawa anaknya ke ustadznya. Ustadz tolong dikunyahkan kurma. Iya. Gawat juga ya, ustadznya belum sikat gigi pula. Dikunyahkan kurma untuk anaknya, subhanallah ya. Itu kan khusus untuk Nabi. Dari mana dia memperlakukan sama? Itu kekhususan Nabi namanya. Jadi ada hal-hal itu terkait dengan kekhususan Nabi. Ini fikih ya, perlu dipahami. Fikih perlu dipahami. Karena itu ditulis buku-buku khusus di situ. As-Suyuti punya 3 jilid tebal. Itu khusus perbuatan-perbuatan khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada diringkas berbagai buku di masa belakangan yang mengumpulkan hadits-hadits khusus tentang kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam ini. Baik.